Makassar nanti. Bapak Ibu memberikan gambaran pertama sambil kita menunggu nanti arahan dari Wali Kota tuan rumah maupun Wali Kota Bogor sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi. Kita akan singkat saja nanti arahan dari substansi Kang Bima maupun Pak Dani nanti. Tapi sebelum itu kita ingin mengupdate juga ke Bapak Ibu sambil menunggu kedua wali kota yang akan memberikan highlight poinnya. Silakan Mas Dev ditampilkan agenda kita secara besar ya. Nah ini adalah seluruh hajatan rangkaian kegiatan selama kita di Makassar. Bisa saja ini akan berkembang karena saya lihat ada beberapa wali kota karena ini perjalanan bareng-bareng yang terakhir gitu ya. Jadi dilakukanlah modifikasi kegiatan mungkin di kafe, restoran, di Losari, di mana mungkin acara farewell wali kota masing-masing dengan tim yang delegasi yang hadir di Makassar. Itu biasa terjadi di setiap Rakernas, ada kegiatan lebih internal ya para kota-kota itu. Nah ini tinggal dikoordinasikan nanti dengan kawan-kawan protokoler LO yang ada di Makassar oleh panitia. Nah untuk hari Senin, untuk yang general baik itu main event maupun side event yang ada nanti, kita akan ada Youth City Changer. Ini kami ingatkan kepada para Pak Asisten, Pak Kabak yang mengkoordinir delegasinya, memastikan para utusan dari dua pemuda-pemudi kota masing-masing dengan kriteria yang ada di microsite mohon dipenuhi. Karena rugi Pak, karena ini acara dibikin khusus di agak di pinggir kota Makassar di Toka Penarata, itu akan ada camp di situ, kira-kira 500-an dari daerah dan mungkin ditambah lagi 500 lebih, mungkin bahkan lebih dari teman-teman yang dikoordinir oleh Pemkot Makassar, baik di Sulsel mungkin maupun teman-teman yang di anak muda kreatif yang ada di Makassar. Ini outdoor dan campnya tempatnya sangat bagus, tapi pastikan bahwa yang hadir sesuai kriteria Bapak Ibu, jangan sampai menyalahi kriteria, karena waktu tahun lalu di Padang, itu yang ikut malah ASN, ada beberapa yang malah dari teman-teman dispora, itu nggak tepat, yang ada adalah, yang baik adalah betul-betul sesuai kriteria dan itu sudah ada di microset dan di form isian harap segera diisi karena nanti yang terbaik nanti akan kami upayakan untuk ikut di Youth Camp City Summit Asia Pasifik yang ada di Brisbane, Queensland, Australia. Jadi siapa tahu kalau yang tahun lalu menjadi juru bicara ya dari dari sekian 200 hampir 300 ada 17 yang menjadi putusan dan satu malah narasumber juru bicara yang bicara di depan para wali kota. Kalau yang sekarang mungkin akan ada juga sesi seperti itu, tapi bahkan juga akan kita upayakan berangkat ke ASEAN Summit Youth Camp yang ada di Queensland di Brisbane nanti di bulan Oktober. Itu sampai hari Selasa, dan hari Selasa ini puncaknya rencana ada Menpora, ada Erick Thohir. 50-50 masih ada kemungkinan Najwa Shihab, tapi Pak Menpora udah oke, udah audiensi terjadi. Ini update juga untuk panitia Pak Zul, untuk teman-teman yang ada di Pemkot Makassar. Kemudian registrasi peserta seperti biasa dan gala dinner. Ini persembahan dari Pemkot, pasti di Pantai Losari akan seru nanti dengan penempatan dan ini kalau nggak salah youth streaming juga, kalaupun nanti harus nonton di luar arena bisa mendapatkan kesemarakannya. Nah di hari pertama itu terjadi di hari Rabu tanggal 12 Juli, direncanakan Pak Presiden hadir di sini, masih tektokan dengan Pak Mensesnek, Pak Pratik, tapi nanti kita lihat bagaimana hasilnya, kalau perlu nanti
Pak Kabak, Pak Wali Kota Makassar bisa audiensi, mungkin nanti kita alokasikan waktu jika memang harus ya dari KSP-nya atau dari Pak Mensesnek. Tapi tektokan sudah terjadi dengan pihak istana dan Pak Mensesnek. Mendagri juga masih 50-50, tapi sedang dilakukan pendekatan yang lebih personal dan intensif. Nah, setelah itu pembukaan, kemudian juga terjadi, masih ada terjadi di situ City Expo. Nah, tapi pembukaannya baru jam siangnya gitu untuk City Expo. Tapi kemudian juga malam setelah hari pertama ini baru dilakukan karnaval dan pawai budaya dengan modifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkot Makassar. Insya Allah akan lebih rapi dan lebih lebih efektif waktunya, sehingga Bapak Ibu semua syaratnya cuma harus mengikuti aturan main gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada tampilan, tidak perlu ada lagi ke panggung. Semua sudah bisa ditampilkan di giant screen nanti. Ada tim dari internal Pemkot maupun IO, Pak Wawan dan tim di Makassar nanti. Kemudian di hari Kamis kita akan ada fun sport, sepeda santai. Ini juga ikonik dan instagramable gitu ya. Dari media juga biasanya nih liputannya biasanya suka yang outdoor seperti ini, tanam pohon, sepeda santai dan lain-lain, fun sport. Ini nanti di pagi hari, dan kemudian jam 10-nya masuk ke Rakernas hari kedua. Untuk hari kedua ini mulai membahas 4 agenda pleno, Bapak Ibu. Itu dijeda nanti dengan makan siang. Itu seharian kita akan ada dalam rapat pleno 1, pleno 2, pleno 3, dan pleno 4. Apa saja plenonya nanti kami akan uraikan, ini tetap di Upper Hills, dan setelah acara pleno-pleno tersebut, kita di sore harinya diajak untuk city tour oleh panitia dan kuliner. Seperti kita tahu Makassar makan enak adalah tagline yang kita harus buktikan nanti, jadi tinggal koordinasi nanti gimana ini bisa terrealisir. Di saat yang bersamaan, ladies program masih berjalan, dan di hari Jumat, di hari terakhir itu sebetulnya masih ada acara yang nggak kalah menarik, yaitu Makassar Investment Forum. Ini nanti tinggal koordinasi juga, jika ada kalau nggak salah 5, nanti kita update ya dari Pemkot Makassar atau Pak Wali nanti, atau dari Pak Kabak. Misal untuk memberikan meet and match untuk para investor bagi kota Bapak Ibu. Nanti kita sifatnya kayak helpdesk seperti itu, nanti bisa kemudian dikoordinasikan di dalam Makassar Investment Forum. Kemudian ada penutupan juga setelah Jumatan itu, nanti ada penutupan di sorenya itu, dan lagi-lagi investment dinner akan dilakukan di malamnya. Ini juga nggak kalah menarik karena melibatkan para konjen yang ada di Makassar, karena kita tahu Makassar juga ibu kotanya para ambassador dan embassy maksud saya, dan konjen-konjen yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi ini peluang yang baik untuk digunakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Cuman memang yang 12 ini yang kalau nggak salah ke Bapak Ibu perhatikan ada 3 hal. Satu, siapa saja yang wajib hadir dari setiap delegasi. Kedua, dress code-nya seperti apa, karena panitia juga sudah menyediakan dress code dan sudah diberikan di Palembang. Yang belum, koordinasi segera. Bagi Bapak Ibu yang mungkin wali kotanya sedang berhaji ataupun berhalangan maksud saya, itu bisa mendelegasikan seragamnya ke yang mewakili sebagai kepala delegasi, misalnya wakil wali kota ataupun yang mewakili, misalnya para pejabat yang nggak bisa, kalau misalnya bisa diwakilkan, sehingga seragam ini bisa mewakili ketua delegasi nanti di saat pleno 1 ataupun di saat acara puncaknya. Kemudian selain dress code, perhatikan lokasi-lokasinya, jadi pesertanya siapa saja dari delegasi, dress code-nya seperti apa, dan lokasinya seperti apa, di mana gitu ya.
Itu gambaran umum. Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun nanti mengupdate atau ingin bisa langsung di chat room atau nanti di sesi tanya jawab di bagian akhir. Namun jika di sesi bagian akhir nanti karena kita pertemuan kita nggak terlalu lama ini, setelah Pak Wali nanti paparan juga ada sesi tanya jawab, mungkin bisa ditulis saja dulu di chat room, kami bisa merespon sehingga hal-hal yang sifatnya teknis maupun non teknis, substantif maupun gimmick maupun persiapan, kesiapan bisa ditanyakan mumpung ada teman-teman dari Pemkot Makassar lengkap yang bisa menjawab maupun dari Direktorat Apeksi secara substansi yang bisa merespon dan bahkan mungkin nanti kalau sempat tanya jawab Pak Wali Makassar maupun Ketua Dewan Pengurus Wali Bogor bisa menjawab. Ini gambaran umumnya, sekali lagi silakan jika ada pertanyaan bisa di chat room. Sekedar gambaran kedua, di pleno apa saja yang kita bisa tanggapi secara substantif, bisa dilanjut ke tampilan selanjutnya, Mas Dev. Mas Dev atau siapa ini yang handle? Nah, sebetulnya di 4 pleno itu kita akan membahas ini, Bapak Ibu. Pimpinan sidang nanti akan mengesahkan tata tertib, jadwal rakernas, kemudian jika sudah selesai akan ada pembacaan konsideran ataupun semacam hasil pleno 1, tata tertib dan jadwal yang disepakati, ini lebih singkat sebetulnya. Kemudian langsung masuk ke pleno 2, ini adalah laporan kerja, nanti pertama akan dimulai oleh ketua sendiri, ada semacam video singkat mungkin sebagai laporan, dan kemudian lanjut ke ketua-ketua Komwil, paling ya 3-7 menit saja karena slide-nya juga singkat terkait dengan gambaran kegiatan yang akan di handle, yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi paparan. Mas Dev, ini layarnya, tolong. Kemudian di mungkin tadi jeda kan ya setelah pleno ini, setelah laporan mungkin ada masukan, ada ide-ide untuk masa transisi ini di masa orang sebelum pilkada atau pilpres pemilu bisa memasukkan ide-ide terutama mungkin yang sifatnya lebih teknis, mungkin dari aspek perencanaan, dari penganggaran, kemudian undang-undang yang lain-lain bisa dimasukkan dalam program kerja, apakah dalam BIMTEK, forum sekda, forum wali kota, forum kepala dinas tertentu bisa dimasukkan dalam pembahasan pleno 2 ini sebelum nanti makan siang. Nah di pleno 3 baru kemudian kita sebenarnya di pengesahan sebenarnya di laporan nanti kita juga akan mengklirkan bahwa laporan tersebut telah diterima atau tidak gitu ya. Maksud saya program kerja tadi itu maksudnya di pleno 3. Kalau yang tadi masukan untuk laporan jika dianggap komwil merasa ada yang belum dimasukkan atau merespon dari evaluasi ataupun semacam feedback, komentar dan lain-lain dari kegiatan Dewan Pengurus di poin 1 dan kegiatan di Komwil 1-6. Nah, yang di pleno 3 baru kemudian ada program kerja dipaparkan secara singkat, kemudian Bapak Ibu diminta untuk merespon para wali kota ataupun kepala delegasi maupun seizin kepala delegasi, Bapak Ibu dari delegasi bisa memberikan input. Kemudian disahkan rekomendasi Rakernas. Ini setelah program kerja disampaikan, kemudian juga ada rekomendasi, dan rekomendasi ini adalah kompilasi. Nanti kami paparkan pointers apa saja rekomendasi dari Komwil, bottom up, maupun yang dari pemantauan kita di Rakernas. Nah, yang di pleno terakhir, ini udah agak sore menjelang city tour tadi, itu ada pembacaan hasil Rakernas, kemudian kalau ini sudah beres semua, akan ditutup pleno keseluruhan. 1-6 itu bisa di-wrap up sebagai berita acara dan lain-lain. Kemudian selesai. Nah, lanjut Mas Dev. Ini bayangan untuk substansi rapat pleno ya, sehari sebelumnya pembukaan.
Bapak Ibu, hasil kompilasi dari tim kami, dari Pak Imam, dari Bu Indah, Mas Dev, dari teman-teman yang ikut di acara Bapak Ibu di setiap Komwil, maupun saya sendiri kebetulan hadir, dan teman-teman yang lain, teman-teman direktorat yang lain, banyak poin-poin penting yang khas sekali dengan Komwil. Jadi misalnya di Komwil 1 itu ada 13 pointers-pointers yang sangat regional gitu ya. Kemudian ada Komwil 2 4 poin, Komwil 3 4 poin juga. Bahkan Komwil 4 itu 57 poin rekomendasi, mungkin ini lebih detail mungkin. Kemudian Komwil 5 itu 6 poin. Mungkin Bu Indah, Mas Imam, Mbak Indah harus mengkompilasi lagi nih yang 57 poin ini dalam klaster ya. Kita akan coba nanti rapikan, kemudian Komwil. Tapi setidaknya kami laporkan hasil kerja dari Rakerwil yang ada seperti ini. Tapi yang terkait dengan isu nasionalnya juga kami tuliskan, dan biasanya umum ya, tapi juga ada yang sangat spesifik seperti Komwil 5 terkait dengan penataan IKN, kemudian di beberapa hampir sama terkait dengan smart city, stunting, dana kelurahan agar dinaikkan, yang di DAU itu dinaikkan tidak hanya 300 sampai 500. Kemudian dana kelurahan sudah dinaikkan, pengendalian inflasi, ASN honorer yang sangat besar ini juga menjadi isu yang masuk dalam rekomendasi. Bagaimana tampilannya nanti ada sangat rapi Bapak Ibu dalam berupa draft, tapi ini kompilasinya yang rekomendasi masukkan nanti di dalam pleno 3 nanti. Lanjut Mas Dev. Nah ini terkait program kerja, kita akan bergerak dalam komponen-komponen ini sebetulnya, bahwa nanti usulan-usulannya, saya yakin apapun masukan Bapak Ibu, kegiatan apa saja pasti sudah akan termaktub dalam komponen ini, kami yakin. Tapi istilahnya cantolannya ada di sini. Kalaupun ada yang baru, kami dengan senang hati menerima. Di setiap program ini, flagship program yang ada, misalnya di pembangunan keberlanjutan itu ada berbagai kegiatan. Akhirnya nanti terdapat puluhan bahkan seratusan kegiatan nanti dari 8 komponen ini atau 8 aspek pembangunan perkotaan ini. Jadi nanti sebagai usulan kami share, dan rinciannya nanti juga ada gitu. Di laporan juga akan ada berapa policy brief yang lahir, berapa output kegiatan, program, rekomendasi, dan lain-lain. Lanjut Mas. Sepertinya itu saja, tapi kami ingin memberikan, ada lampiran nggak Mas Dev? Lampiran terpisah Pak di Microsoft ya. Baik, di lampiran itu sebetulnya apa yang ada di dalam seluruh rekomendasi yang diserahkan oleh Rakerwil kepada Sekretariat Direktorat Apeksi, dan itu menjadi kompilasi yang menyatu nanti sebagai lampiran dalam penyerahan nanti hasil Rakernas berita acara, apa yang dimasukkan Komwil, plus nanti respon dan masukan dari rapat kerja nasional nanti di pleno yang tepat, di pleno 3 kalau nggak salah. Itu dulu untuk gambaran. Lalu ada beberapa hal yang ingin kami highlight Bapak Ibu. Ada saat ini jadwal-jadwal untuk pawai budaya, rapat teknisnya, kemudian rapat teknis untuk ladies program, rapat teknis untuk YCC, dan itu biasanya mengundang para kadis yang mengampu, bahkan seluruh kabak dan bahkan asisten ya, untuk supaya ladies program, city tour, fun sport, kemudian youth city changer atau YCC tadi, kemudian bahkan sampai ke pawai budaya dan lain-lain, itu masing-masing ada rapat teknisnya, agar dalam kerapian 98 kota yang ada di Makassar nanti betul-betul dapat dilayani dengan baik, tapi acara juga secara kepanitiaan juga dapat maksimal menjalankannya gitu. Nah, mohon ditampilkan jadwalnya, kalau nggak bisa Mbak Indah nanti mengupdate, menambahkan kapan saja rapat-rapat untuk setiap
rapat teknis ini dan siapa yang diharapkan hadir selain asisten satu maupun kabak kerjasama, siapa biasanya kadis kepala dinas ataupun yang menjadi koordinator untuk setiap masing-masing kegiatan side event yang gak kalah penting itu gitu ya. Karena biasanya ini menjadi Makassar, kita tahu ya, biasanya akan menjadi ekspos nasional ini, dan pasti yakin Bapak Ibu juga para wali kota membawa tim media masing-masing, medsosnya maupun tim media center dari balai kota masing-masing. Saya yakin ini juga perlu koordinasi yang baik sehingga narasinya bagus, dapat gambar yang maksimal, kemudian terekspos dengan baik gitu ya. Ada tambahan Mbak Indah untuk terkait rapat koordinasi sebelum kita minta nanti Wali Kota Makassar dan Wali Kota Bogor selaku Ketua Dewan Pengurus untuk memberikan beberapa highlight poinnya. Silakan Mbak Indah. Baik Pak, untuk rencana jadwal rapat koordinasi atau technical meeting yang sudah terjadwal itu Karnaval Budaya di tanggal 5 Juli. Betul ya Pak Zulfitra ya. Kemudian kalau acara lain sepertinya belum Pak, karena kalau YCC rencana besok ya akan ada rapat koordinasi lagi. Yang hadir siapa Bu? Untuk YCC? Dispora. Ya, yang diharapkan hadir adalah dari Dispora, kemudian juga asisten satu dan juga mungkin kabak kerjasama atau pemerintahan diharapkan juga bisa hadir. Kemudian kalau acara lain belum ada, kalau ICE setahu saya sudah melakukan technical meeting juga di awal Juni lalu, dan juga untuk lainnya mungkin nanti akan kita koordinasikan lagi. Itu saja Pak, makasih. Baik, mungkin nanti beberapa hari sebelum acara juga akan ada pertemuan protokol dan Kabak Humas maupun Kominfo. Diskominfo ini untuk kaitannya dengan narasi ekspos media, kami hanya memberikan angle-angle yang bisa dipilih, bahkan kapan itu momen pembahasannya. Satu lagi Bapak Ibu, tadi terlupa waktu di pembukaan nanti, selain diharapkan Presiden hadir, kita akan mengundang calon Presiden yang makin menguat saat ini, walaupun KPU belum mengumumkan, tapi beliau diundang sebagai tokoh nasional gitu ya, yang digadang jadi surat sudah disiapkan untuk Mas Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Mudah-mudahan nanti beliau-beliau hadir semacam memberikan pandangan tentang visi bagaimana otonomi daerah dan pembangunan perkotaan ke depan oleh para calon-calon pemimpin nasional ini gitu ya. Jadi setelah Presiden diharapkan nanti ada pandangan pointers, dan mungkin nanti akan ada perwakilan dari tiap komwil untuk mendapatkan kesempatan bertanya. Jadi mohon izin Bapak Ibu bisa diberitahukan kepada wali kota masing-masing. Kalaupun ada sesi nanti paparan dari visi terkait otonomi daerah dan pembangunan perkotaan masa depan oleh calon pemimpin ini, maka akan masing-masing pemimpin akan mendapat 2 respon, baik itu bertanya maupun merespon, dari 2 komwil. Maka oleh sebab itu, Ketua Komwil maupun Komwil bisa nanti menunjuk, nanti kami akan koordinasikan dengan Ketua Komwil masing-masing, untuk diundi, memberikan responnya, bukan diundi, untuk diberikan kesempatan merespon setiap dari paparan dari 3 tokoh tersebut gitu ya. Jadi undangan baru disiapkan dan disebar secara japri oleh ketua itu ke Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan nanti kita coba update lagi Bapak Ibu mengenai ini, selain update terkait dengan kehadiran Mendagri tadi. Mendagri kalaupun di penutupan tidak masalah, tapi kalaupun Pak Presiden, ini udah surat sudah sampai ke Pak Pratik, Pak Mensesnek, mudah-mudahan nanti ada respon dari ajudan dan tim istana. Itu update dari kesiapan yang sifatnya substantif maupun teknis. Pak Dani masih lama, Pak Kabak?
Izin Pak, acara beliau masih berlangsung, kami cek kembali Pak ya. Ya. Saya ingin menanyakan ke teman-teman sekretariat direktorat, ini tim besar ini, mungkin tambahan dari Mas Dev, Pak Imam, terkait dengan Indonesia City Expo maupun persidangan dari Mbak Indah, mungkin ada tambahan lain-lain. Silakan, jika tidak kita buka nanti pertanyaan ke teman-teman dulu yang sifatnya teknis maupun substantif. Jika ada. Izin Pak, mungkin untuk update bisa masuk ke microset. Bisa di-share Mas Dev? Ya, sudah dalam chat room. Baik. Bapak Ibu silakan cek di kolom chat Zoom kita ini. Kalau diklik Bapak Ibu udah bisa mengupdate mana yang belum dari setiap rangkaian kegiatan supaya nanti nggak ketinggalan atau Pak Walinya kecele gitu ya, kok nggak ada anak muda saya yang ikut di camping di youth camp di Toka Tanah Rata itu, Tenarata itu, atau di acara-acara karnaval ataupun di satu lagi Bapak Ibu di rapat terakhir adalah kenapa kita di Pawai Budaya tidak menampilkan walaupun sekian detik tampil di depan panggung ya, tapi kita arahkan di panggung Indonesia City Expo. Jadi kalau ada Pawai Budaya segera daftarkan karena itu ada dilombakan juga dan ada ininya Bapak Ibu jadwalnya hari per hari. Dan itu akan ditampilkan oleh panitia di beberapa LED screen, LED giant screen, kemudian jadwal-jadwal tampilan kota Bapak Ibu di panggung IC itu, Indonesia City Expo. Jadi jangan sampai tidak mendaftarkan, jadi tidak ada lagi tampilan kecuali mungkin kalau mau ditampilkan beberapa detik atau beberapa menit ketika lewat itu ya di dalam video pendek giant screen yang disediakan panitia Pemkot Makassar saja. Tapi untuk tampilan budayanya, mungkin seni segala macam itu di panggung, tapi tempatnya bukan di Pawai Budaya, tapi di IC gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua, Bapak Ibu, untuk kemudian kita bisa isi dan begitu diklik di chat itu, di chat room yang ada di Zoom, itu sudah masuk ke dalam microset yang untuk kesuksesan setiap rangkaian acara yang sudah disediakan panitia maupun event organizer dari Pemkot Makassar maupun Indonesia City Expo yang didirect oleh Sekretariat Apexi. Sudah bisa diklik kan itu ya, kalau nggak salah. Udah di situ ya Mas Dev ya? Ya Pak, betul. Ya. Intinya Bapak Ibu di website kita juga sebenarnya live itu beberapa info terkait seluruh rangkaian acara, baik youth camp maupun ladies program maupun pawai budaya dan lain-lain, apalagi untuk yang substansi pleno-pleno tadi, itu sudah dapat. Selamat pagi, selamat siang mungkin ya di Makassar Bapak Ibu. Pak Wali, selamat. Siap. Lapor Pak Wali. Siap. Lapor Pak Wali, kita sudah bertemu dengan teman-teman, ini ada hampir 150 teman-teman yang di Zoom untuk Prarakernas. Pertama kami laporkan Pak Wali, surat di Pak Presiden sekarang berjalan terus, sudah di Pak Pratik sekarang, Pak Mensesnek, tinggal di ajudan ini. Kemarin Pak Wali, Kang Bima kebetulan ketemu di Kebun Raya Bogor dengan Pak Jokowi, mudah-mudahan sudah ada update nanti. Yang kedua, laporan kami adalah mengenai VVIP dan lain-lain nanti juga terkait Menpora untuk yang youth camp di TK Tanah Rata, juga dengan Pak Erik nanti juga akan update. Yang ketiga, kami juga udah obrolkan dengan teman-teman mengenai jadwal, bisa ditunjukkan Mas Dev, seluruh rangkaian acara dari tanggal 10 sampai tanggal 14, baik teknis maupun substansi Pak. Selamat bergabung juga Ketua Dewan Pengurus Apexi, Kang Bima, Wali Kota Bogor. Izin Pak Wali Bogor, Pak Wali Makassar, maupun Wali Kota yang hadir saat ini, para asisten. Kami update sedikit mengenai jadwal. Mas Dev, bisa ditampilkan yang tadi.
sebelum kita mendengarkan beberapa highlight point dari Pak Dhani maupun Kang Bima, kita ingin update. Pertama, kita sudah menyediakan microsite sehingga para wali kota nanti ataupun ketua delegasi bisa menghadirkan setiap delegasi yang mewakili dulu dari setiap kegiatan acara, baik yang Youth City Changers atau YCC Youth Camp yang ada di acara tanggal 10 nanti. Ini paparannya. Kemudian di sini akan ada terjadi 2 hari nginap semalam di sana di TK Tenarata itu, tempat yang sangat bagus untuk nanti outdoor. Kemudian gala dinner langsung, dan besoknya Rakernas yang ini insya Allah dihadiri Presiden, masih dalam proses ini. Nanti kita dengarkan dari Ketua setelah ketemu Pak Presiden kemarin. Kemudian juga pembukaan Indonesia City Expo, kemudian Karnaval Pawai Budaya, ini yang kita modifikasi, tidak ada lagi paparan ataupun naik panggung, tidak ada tampilan singkat ataupun naik panggung, tapi hanya ada di giant screen yang bisa diberikan. Tapi kalaupun nanti ada tampilan budaya akan ada di Indonesia City Expo stage ya, di panggungnya nanti tinggal mengatur jadwal dan akan diumumkan di berbagai LED screen untuk jadwal-jadwal kota-kota Bapak Ibu tampil di IC. Kemudian ada fun sport, kemudian Rakernas hari ketiga di sini Bapak yang ada 1 harian, pleno 1, pleno 2, pleno 3, pleno 4 untuk membahas selain tata tertib dan jadwal, kami di pleno 2 nanti kita akan membahas laporan dari seluruh hasil Rakernas di Padang sampai Rakernas di Makassar ini kegiatan seperti apa saja, kemudian kegiatan Komwil secara singkat berupa video maupun slide singkat nanti oleh Ketua Komwil dan mendapat respon. Dan di pleno ketiga kita makan siang setelah itu dulu, kemudian setelah istirahat dan makan siang kita akan ada pleno 3 untuk terkait program kerja dan rekomendasi. Rekomendasi ini adalah kompilasi. Silakan diupdate terus Mas Dev, lompat. Langsung saja Mas Dev. Nah, ini yang plenonya. Kemudian di pembacaan hasil Rakernas, setelah selesai ini diharapkan sebelum jam 3 kalau nggak salah ini sudah selesai, dan 4 rangkaian pleno 1, 2, 3, dan 4 ini selesai. Kemudian dilanjutkan dengan city tour dan kuliner. Dan di hari Jumatnya nanti itu langsung ada Investment Makassar Forum untuk meet and match berbagai konjen, berbagai negara dan investor yang nanti sifatnya kayak coaching dan diatur oleh panitia untuk ketemu para investor oleh kota-kota masing-masing yang berminat, tinggal didaftarkan. Kemudian untuk rekomendasi sedikit gambaran untuk Pak Wali Kota dan Ketua, ini dari masukan Komwil, kami sudah kompilasi Pak. Seluruh Komwil sudah mengebut Rakerwilnya sebelum ke Rakernas, terakhir kemarin di Jayapura dan di Pasuruan, juga di Pagar Alam. Komwil 2, Komwil 4, Komwil 6. Komwil 1 juga sebelumnya di Batam, dan sebelumnya lagi Komwil 5 sudah ada juga melakukan Rakerwil untuk dimasukkan ke Rakernas. Itu saja Pak, kami berharap ada pointers dan arahan dari Ketua Dewan Pengurus, kemudian juga update sedikit persiapan atau kesiapan dari tuan rumah, Pak Wali Kota Makassar, mungkin ke Pak Ketua Dewan Pengurus dulu beberapa poin, kemudian ke Pak Wali sebelum mungkin tanya jawab sedikit sebelum kita tutup acara kita. Silakan Pak Ketua Dewan Pengurus, Kang Bima, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani yang saya hormati beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, teman-teman wali kota ataupun para asisten OPD yang mewakili, Pak Alwis dan jajaran direktorat. Saya sampaikan beberapa hal saja saya kira ya. Yang pertama begini, karena ini adalah Rakernas terakhir bagi banyak teman-teman wali kota yang akan selesai di bulan September, dan juga Rakernas terakhir dalam periode kepengurusan kita, dan Rakernas terakhir sebelum nanti ada presiden baru, tentunya maknanya akan sangat berbeda. Jadi kita tidak punya pilihan,
selain mensukseskan substansi dan seremoni. Kira-kira begitu, substansi dan seremoni. Nah, untuk substansi, tadi saya kira Pak Ali sudah menyampaikan, kita ingin greget, kita ingin ada isu besar yang kita usung di Rakernas nanti. Nah, karena itu perlu strategi yang sangat canggih untuk substansinya agar bisa didengar. Nah, jadi Pak Ali, Pak Dhani, tentu semua masukan dari Komwil, dari seluruh anggota akan kita olah. Ada persoalan honorer, ada persoalan terkait P3K, kemudian juga tunjangan, ya, perencanaan, RPJMN dan sebagainya. Itu ada persoalan-persoalan itu. Nah, tentu akan kita pilih agenda mana yang akan kita artikulasikan secara masif. Nggak mungkin kita akan bermain di semua isu tadi. Nah, karena itu yang penting adalah semua komisariat agar menyampaikan masukannya itu secara detail untuk kemudian tim direktorat beserta pengurus akan menyeleksi isu-isu apa yang pas yang akan kita angkat nanti, dan itu nanti akan dikoordinasikan dengan semua kominfo agar serempak seperti itu. Jadi itu ada rekomendasi lengkap tentu ke semua kementerian, agak panjang, tapi ada hal-hal yang nanti langsung kita artikulasikan di sana. Itu pertama, soal substansi. Nah, yang kedua saya mau melaporkan bahwa saat ini undangan untuk Presiden sudah diketahui Bapak Presiden, dan ada pernyataan lisan bahwa Presiden insya Allah akan memenuhi, ya. Semoga tidak ada hal-hal yang urgent dan darurat. Jadi kita berharap Presiden hadir di Makassar, surat resmi sudah disampaikan. Nah, tinggal nanti agak lobby-lobby personal dengan tokoh-tokoh kunci di sekitar Bapak Presiden, gitu. Kemudian kita juga merencanakan untuk mengundang para capres, gitu ya. Nah, kita berharap tentu ada kepastian dari konstelasi politik sehingga kita enak. Sejauh ini yang sudah saya kira resmi kan ada Mas Ganjar, gitu ya. Nah, tetapi yang lain belum menyatakan secara resmi. Nah, karena itu mudah-mudahan ada kepastian gitu. Nah, setelah itu baru kita pastikan lagi yang lain. Nah, secara informal juga sebetulnya sudah sampai ke para capres, tapi masih perlu untuk surat resmi dan lain-lain yang akan dikomunikasikan langsung dengan para capres tadi. Nanti kita atur Pak Dhani bagaimana teknis menampilkan para capres tadi. Tetapi saya kira tidak akan dimunculkan dalam satu forum, dalam satu panel, dan juga tidak akan dibuat sesi debat, karena ini bukan debat. Kita akan mempersilahkan para capres ini masing-masing untuk menyampaikan gagasan dalam waktu atau sesi yang berbeda, kira-kira begitu. Nanti teknisnya kita akan pertajam lagi. Nah, yang terakhir, ya saya kira ini juga sangat penting, yaitu persiapan pelaksanaan YCC. Pak Dhani sudah menyiapkan tempat yang luar biasa, ini akan menjadi sejarah, dan saya sudah sampaikan juga kepada Menpora insya Allah akan hadir langsung untuk menyemangati para pemuda dari seluruh kota. Nah, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pemerintah kota, terutama Kadispora, agar mengirimkan wakilnya, karena sayang sekali tempatnya keren, Menpora hadir, kalau kota-kota itu nggak semuanya mengirimkan, gitu. Nah, jadi tolong dipastikan lagi semua kota mengirimkan. Saya belum tahu update terakhir sudah ada berapa kota, Pak Alis, tapi kita ingin semuanya mengirim, dan yang terpenting adalah jangan salah kirim. Jangan salah kirim, kita ingin yang dikirim adalah komunitas kreatif, anak-anak muda dengan gagasan, ya, bukan anak-anak muda yang mentalnya meminta-minta. Ya, saya kira semua bisa mengidentifikasi, semua bisa paham mana yang masuk kategori ini. Saya kira di Padang kemarin cocok itu. Ya, ada 1-2 kota yang agak salah ngirim, tapi mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Jadi komunitas kreatif, anak-anak muda dengan gagasan, ya, bukan yang bikin masalah, bukan yang selalu mengkritisi tanpa solusi, bukan juga hanya sekedar mengojang jajaka atau apa ya,
putra-putri duta wisata ya, tapi anak-anak muda yang dengan gagasan. Saya ketemu dengan timnya Pak Wali Kota Makassar itu keren-keren, kira-kira seperti itulah ya. Waktu di Padang juga keren-keren. Nah ini kalau ketemu mereka yang cocok, mereka akan nyambung di sana. Jadi mohon atensi untuk teman-teman ya, teman-teman dispora untuk tidak salah mengirimkan delegasi. Dan yang penting adalah ya di sana ternyata penginapannya juga ditanggung ya. Jadi lebih ringan daripada di Padang, karena di Padang harus akomodasi sendiri, tapi di Makassar ini, di tempatnya Pak Dani ini, campnya ini sudah disiapkan di sana. Dan yang sangat terakhir, karena kita ingin menampilkan kolaborasi pemuda dan wali kota, maka mohon kiranya agar setiap kota menyampaikan hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa menginspirasi terkait dengan kolaborasi antara komunitas muda dengan pemerintah kota. Nah, jadi bisa nanti disampaikan di sana, kita akan kemas sehingga semua bisa melihat, ya, seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana para kota-kota apeksi pemerintah kotanya dengan piawai berkolaborasi dengan anak-anak muda. Saya kira itu laporan saya, update saya dan harapan saya kepada Pak Awis dan terutama kepada Pak Dani, teman-teman di Makassar yang pastinya sangat maksimal untuk mempersiapkan acara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Beberapa 3 hal penting tadi kami catat. Kami juga sudah meng-highlight beberapa koordinasi untuk microset. Tolong Bapak Ibu asisten memastikan delegasinya seperti arahan Ketua tadi. Juga beberapa update dari Ketua tadi sangat membantu, dan tinggal mungkin memang agak lebih japri Pak Wali Kota Bogor dan Wali Kota Makassar ini untuk para menteri termasuk Mendagri nih Pak Wali. Dan jawaban dari Pak Yasar nih, Mendagri ini bilang Pak Akmal lagi. Pak Akmal sudah kemarin di Palembang ulang tahun, sudah kemarin di Pasuruan juga. Kalau di Makassar seharusnya udah Mendagri lagi. Kalau mungkin karena belum tahu juga Pak, kan bisa sebetulnya di penutupan Pak Wali, Pak Ketua. Kan di penutupan seperti di Padang juga bagus kok kalau Pak Mendagri, pembukaan Pak Presiden kan gitu ya. Jadi intinya ini update sedang kami catat dan kita koordinasikan terus. Selanjutnya sebelum mungkin respon dari Pak Dani, Pak Wali Kota Makassar, juga beberapa poin-poin penting mungkin kesiapan dan persiapan yang ada di Makassar untuk bisa di-share. Silakan Pak Dani. Terima kasih Pak Luis, Pak Ketua, Pak Kang Bima yang saya hormati, teman-teman wali kota dan seluruh peserta Zoom. Saya bersama teman-teman di Makassar ingin menyampaikan kesiapan Kota Makassar soal perintah apeksi terhadap Kota Makassar. Izinkan saya memutar teasernya dulu.
Ya, jadi saya kira itu persiapan untuk teaser, ada sedikit penyempurnaan dan koreksi dari saya. Izin melaporkan Pak Ketua, secara progres saya kira sudah 85% total progres yang ada. Maka dengan itu kita coba melihat satu-satu kesiapan kita dari jadwal yang telah kita sepakati. Yang pertama adalah hari Senin, yaitu Youth City Changer yang bertempat di Toka Tenarata. Alhamdulillah progres sekarang amphitheater untuk kapasitas ini yang perlu saya konsultasi. Saya ingin mendapatkan jumlah Youth City Changer berapa? 500. Oh, 500-an ya, karena kalau kita pakai kan sekarang udah hampir jadi amphitheaternya Pak Ketua, Kang Bima, itu kapasitasnya itu sampai kalau di spektatornya itu 2.000, kemudian kalau kita pakai rumputnya itu bisa sampai 2.000, jadi bisa 4.000 lah. Nah kalau kita misalnya supaya enak kelihatan, nah ini mohon petunjuk, apakah kita libatkan orang di luar 500 yang insya Allah akan hadir, supaya kita bisa lebih perform, karena kebetulan kami akan melibatkan media nasional. Karnaval itu, misalnya karnaval kita akan diliput live, pembukaan ya, live juga ya, pembukaan live, dan salah satu barangkali live report itu bisa di Toka sebagai hari pertama. Nah sehingga perlu memang kota-kota di Indonesia ini harus bukan juga saya bilang unjuk gigi, tapi memperlihatkan kemampuannya, karena memang harus kita memberikan pesan bahwa kota-kota di Indonesia inilah yang sebenarnya menjadi pusat semua hal yang diinginkan oleh pemerintah pusat ekonomi, kompleksitas sosial, kemudian pusat kebangkitan ekonomi kita. Nah, sehingga dari generasi the next generation inilah akan tampak bahwa semangat yang kita bangun untuk memanfaatkan bonus demografi ini akan kelihatan di sini, seperti kemarin kita di acara waktu di Palembang. Itu yang pertama. Memang kami butuh kepastian berapa yang akan hadir. Tentang peserta luar negeri, sebentar kami akan cek. Mereka sudah aktif untuk aktif untuk berkorespondensi, ya. Dan Pak Menterinya juga sudah WA ke saya. Presiden sebenarnya setuju, tinggal hal-hal teknis yang kita harus selesaikan. Nah, sehingga Youth City Changer kali ini tentunya punya nilai yang lebih mengglobal, sehingga apa yang kita buat itu sudah bisa menginspirasi bukan hanya Indonesia, tapi juga di ASEAN. Kemudian itu mengenai Youth City Changer. Nah, sehingga saya kira kita perlu bareng-bareng dan perlu kepastian, karena nginap di sana kita perlu by name, karena kita akan laporkan ke pihak keamanan. Ya, kita nggak tahu kan ini hutan. Nah, sehingga saya harus pengamanan. Ya, di situ ya kita tidak pernah sih ada ular atau apa yang tapi kan namanya keamanan, kita harus mengamankan semua sisi. Ya, pada saat mereka nginap, ini saya uji coba kemarin dengan 300 orang, alhamdulillah aman. Ini baru selesai. Jadi saya sudah lakukan uji coba untuk melihat, mensimulasi apa-apa saja yang ada di sana. Nah, yang kedua harapan kami di Toka ini, semua venue di sana bisa dimanfaatkan. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan outbound misalnya. Nah, kalau dibutuhkan misalnya Flying Fox atau apa semua, nah itu perlu kita segera persiapkan. Kita punya orang untuk seperti itu. Nah, lagi-lagi ini masalah keselamatan juga yang kita harus
pertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita bisa seperti itu, kebetulan Pak Herman yang biasa yang didik kami berdua dengan Pak Kang Bima di Lemhanas itu ada di Makassar, Pak Kang Bima. Nah, beliau udah paham betul soal TOKA, sehingga kalau kita bisa gunakan beliau, saya kontak segera beliau. Itu mengenai Youth City Changer. Yang berikutnya adalah gala dinner di hari Selasa. Nah, gala dinner ini saya kira juga perlu kita besarkan. Nah, sehingga diharapkan para kepala daerah juga langsung bisa hadir dengan batik khas daerah masing-masing. Seperti apa semangat yang disampaikan Pak Kang Bima tadi, inilah fase terakhir, kemudian inilah di akhir masa jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden, kemudian di saat-saat rotasi kepemimpinan, di saat-saat masa politik seperti ini, jadi perlu soliditas kita perlihatkan ke masyarakat banyak. Termasuk gala dinner juga kita minta live report di semua media nasional, ya, TV One, Metro TV, iNews, itu semua sudah confirm untuk meliput secara total. Nah, sehingga kami akan sajikan beberapa atraksi yang tentunya bernilai budaya, sekaligus juga bernilai untuk bagaimana bisa mengkompakkan kita semua di acara gala dinner ini. Sebagai referensi, terakhir kami mengadakan gala dinner untuk 36 negara kemarin, dan alhamdulillah sukses, para jenderal sangat puas. Nah, sehingga cuma memang kita harus sendiri yang bisa mensukseskan. Jangan sampai nanti yang diutus ya cuma orang-orang yang bukan, saya bilang tidak penting, tapi bukan kepala daerahnya. Sehingga nanti kesan bahwa memang kota-kota menjadi bahagian daripada kekuatan Indonesia akan tampak di situ. Kemudian hari Rabu, ya opening ceremony, ya saya kira kita serahkan nanti ke teman-teman Apexi. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa datang. Kalau Presiden datang, barangkali nanti layoutnya segera kita sampaikan. Insya Allah Kang Bima, kami juga akan mencoba juga apa yang kami bisa dorong-dorong lah, walaupun dari belakang, agar beliau bisa hadir di sini. Salah satu momen yang menarik adalah ini momen farewell beliau kepada seluruh masyarakat kota. Kalau kita lihat masyarakat kota kita sekitar sekarang anggaplah 50%, berarti ada 100 juta lebih masyarakat kota yang menjadi bagian keterwakilan daripada 98 kota-kota ini. Nah, sebagai farewell-nya beliau, dan pada saat itu pula saya kira kita masukkan juga Kang Bima tentang terima kasih kota-kota terhadap Pak Jokowi. Nah, ini perlu dibikinkan kalau Pak Jokowi datang, kita harus bikinkan terima kasih kota untuk Pak Jokowi yang telah membuat kita sampai saat ini seperti ini. Jadi judulnya farewell, cuma isinya adalah terima kasih kota dan seluruh masyarakat kota kepada Pak Jokowi. Kemudian karnaval budaya, nah kami ini yang memang agak krusial dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga kami meng-create sedemikian rupa agar semua bisa efektif dengan media-media yang ada di, misalnya dengan LED yang cukup besar, sehingga beberapa hal-hal yang kita bisa hemat dalam karnaval budaya ini, termasuk perkenalan setiap kota. Saya berharap ada teaser-teaser yang dikirimkan sebelumnya, dan ada kalau bisa pidato atau testimoni soal karnaval ini oleh kepala daerah, itu sudah dalam bentuk video saja, sehingga kepala daerah tinggal menjadi bahagian dari undangan saja supaya bisa hemat. Kenapa? Karena ini prime time, cukup
jangan sampai ada hal-hal yang secara live, ini pasti live ya, ini pasti live karena kita meng-create seperti ya beda-beda tipis lah dengan Festival Rio ya, Festival Rio de Janeiro ya, tapi tidak ada bikini di situ ya. Kalau Rio penuh bikini, ini tidak ada bikininya. Atau Festival Awadori di Jepang, tapi lebih ke Rio lah, lebih ke Rio. Nah, sehingga saya berharap pegelaran budaya ini juga salah satu unjuk solidaritas kita, unjuk kekuatan kita untuk menjadi bagian kekuatan budaya Indonesia. Nah, biasanya kan kalau budaya itu bertentangan dengan perkotaan, tapi kita sampaikan bahwa justru kota-kota inilah yang selalu menjunjung dan memanfaatkan budaya menjadi sebuah kemajuan. Ada enggak? Oke. Hari Kamis saya kira fun bike ini. Nah, ini sekitar Losari, sekitar apa namanya kawasan reklamasi Makassar. Supaya tidak jauh-jauh. Tapi kalau ada yang mau jauh-jauh kita siapkan. Kalau ada yang mau jauh. Tapi pertimbangan teman-teman dekat-dekat saja, ya dekat-dekat saja. Jadi seputar, jadi lebih enclose, lebih di situ-situ saja. Tapi bisa dapat 5 sampai 6 kiloan lah, ya, seperti itu. 7 kilo. 7 kilo ya? 7 kilo ya, 7 kilo. Kemudian program lingkungan hidup, saya juga mengusulkan di kawasan CPI, tapi kami juga ada alternatif kedua, yaitu di kawasan mangrove yang ditetapkan menjadi desa wisata 75 ya? Iya, Pak. Ya? 75 desa wisata Indonesia. Nah, bisa kita lihat itu di tengah kota kita punya hutan mangrove yang sangat masif yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, saya kira bisa dua-duanya sekaligus menjadi tur juga. Itu ada kira-kira ada 10 kilo lah dari kota, tapi masih di dalam kota. Kemudian kalau rapat pleno saya kira kita serahkan saja. Memang ada isu-isu Kang Bima, termasuk barangkali isu masalah hukum juga yang selama ini kita tidak pernah diskusikan, itu perlu barangkali dibedah juga ya, tentang perlindungan hukum kepala-kepala daerah supaya jangan terlalu sensitif ya, terlalu sensitif untuk dikriminalisasi gitu. Yang berikutnya adalah lorong wisata. Saya kira untuk tur kita sudah siap, ladies program ibu-ibu sudah siap. Kemudian hari Jumat, nah ini yang menarik ini. Hari Jumat itu para investor yang sudah nyatakan ikut, itu ada 6 yang sudah pasti, sudah nyatakan ikut dengan timnya, yaitu Taiwan, Australia, Jerman, Belanda, Inggris, dan Singapura. Bahkan Singapura itu akan membawa teknologi-teknologi terbarukan. Karena kebetulan 1-2 hari ini kami akan ketemu sama mereka, dan ini akan kemungkinan bisa bertambah lagi. Bisa bertambah lagi, ya kita sih berharap bisa 8 atau 10 negara. Bagi teman-teman yang berminat, saya kira perlu mempersiapkan diri, jangan bawa mentahnya, saya kira bawa saja apa yang misalnya sudah setengah masak lah, tidak perlu masak juga, setengah masak untuk menyampaikan atau one-on-one meeting bisa kita siapkan di situ, agar supaya bisa memanfaatkan forum Makassar Business Forum ini. Tapi memang tempatnya berbeda di Claro. Terus? Oke, kalau yang ini saya kira kita sih berharap memang Menteri Pendidikan Singapura bisa hadir juga. Ya, kita berharap juga ya sehingga ini bisa kolaborasi. Makanya saya minta perizinannya teman-teman, karena ini bisa menghadirkan orang luar, perizinannya itu harus nasional. Jadi Pak Lalwis perlu kita antisipasi ini, kalau mereka datang perlu perizinan yang lebih luas karena hadirnya teman-teman ASEAN di sini. Terus ya. Nah, ini kondisi bulan lalu. Ini kondisi sekarang, nanti kita update, nanti tidak ini sudah nanti insya Allah rapi. Ya udah rapi, kita sementara rapikan. Kita masih punya waktu 2 minggu untuk merapikan ini. Insya Allah layak foto lah. Ya layak foto karena di sini enak untuk kita berfoto. Terus kemudian gala dinner, nah kita kebetulan punya branding baru adalah Kota Makan Enak.
maka Makassar akan menyajikan live cooking nanti ya. Kita bikin live cooking, jadi agak makanannya lebih hangat ya, lebih karena Makassar itu terkenal dengan makanan-makanan yang hangat-hangatnya, yang panas. Nah, sehingga kita akan menghadirkan chef-chef langsung yang dari restoran-restoran tersebut. Seperti kemarin otonomi daerah, kami hadirkan 5 macam coto, varian coto, langsung chefnya, langsung chef yang bersangkutan. Nah, ini berbagai macam makanan kita akan sajikan. Begitupun nanti di pembukaan, kita akan dikelilingi oleh koridor Kota Makan Enak, sehingga nanti kita makan itu makannya model apa namanya, model warung nanti. Nah, sehingga dia lebih alamiah. Terus, nah ini nanti di Pantai Losari, ya sementara di Pantai Losari. Nah, sebenarnya saya juga apa namanya, berpikir di atas pinisi, ya di atas pinisi. Kita punya berapa pinisi sekarang? 3 ya? 2, cuma 2 pinisi kita juga belum selesai. Sebenarnya kita sudah punya 4, tapi 1 dalam penyelesaian. Nah, coba nanti kita pertimbangkan apakah gala dinernya di sini. Siapa tahu ada kopi high tea ya sore-sore. Nanti kita coba lihat, kita sisipkan. Karena saya sudah janji kemarin di Padang, kita akan gunakan apa namanya pinisi. Saya kira kalau di gala dinner biar di sini nanti afternoon tea ya, enggak ada afternoon coffee ya, ada coffee morning, ini afternoon tea ya. Jadi kita ngopi-ngopi menjelang, dan kita start dari tempatnya ice. Saya sudah kasih dalam itu jalur kapal di situ, agar nanti semua pinisi itu sandar di tempat pameran nanti. Nah, kebetulan di tempat pameran juga kami sementara bikin 2 kapal pinisi secara live. Kemarin juga para jenderal 36 negara itu jadikan objek untuk melihat itu. Dan saya akan sajikan juga di Apexi. Bisa foto di situ, bisa lihat bagaimana orang secara live dalam proses bikin pinisi, dan pinisi jadinya ada di situ. Dan saya kira walaupun belum masuk di sini, ada 2 yang saya ingin sisipkan adalah foto bersama di pantai dengan semua, dan langsung minum kopi di atas ya, khusus untuk kepala daerah. Dan saya kira barangkali Kang Bima, ini menjadi lobby kita untuk mewujudkan, nanti dicari waktunya di mana, untuk mewujudkan acara pleno kita. Jadi membicarakan sebelum pleno ada pra pleno, ya setengah kamar lah di atas pinisi, sambil minum-minum kopi, sambil jalan-jalan sekitar. Dan kita mulai dari ice di situ. Jadi ice-nya rame, kita sekalian foto di situ. Ini belum ada masuk di rundown. Kemudian kita tuntaskan isu-isu untuk besok hari, untuk pleno besok hari, sehingga pleno itu sisa keputusan saja, selesai di 2 pinisi itu, 2 pinisi ya, bisa 2, nggak bisa 3 ya, nggak bisa. Oh, 2 pinisi, oke. Saya kira itu untuk gala dinner. Terus, saya kira kalau Rakenis, insya Allah kita punya, kemarin kan kita di acara di 4 Point. Sekarang kita acara di Upper Hills, jauh lebih besar, jauh lebih bagus, dan kita lengkapi dengan kita bikin belt Kota Makan Enak. Jadi kalau orang lagi rakernas, lapar, bisa nyebrang aja langsung di sekitar itu. Jadi dan memang kita lagi coba bikin seremonialnya. Ini kan kalau ada presiden bagaimana, kalau tidak ada presiden seperti apa. Tapi paling tidak kita harus juga foto dengan presiden di situ, dengan seluruh kepala daerah. Jadi mesti ada tangganya juga di situ. Jadi kita 2 kali foto, outdoor 1, indoor 1, apalagi kalau ada presiden. Terus, nah ini Upper Hills ya. Kenapa? Masih di develop kan, Pak? Oke. Itu sementara dituntaskan terakhir. Saya tadi malam koreksi. Nah, kalau saya kira pleno, saya kira biar teman-teman nanti Apexi yang teknisnya. Ya, kalau kami venue-nya kami siapkan. Terus, oh ini oke. Nah, Indonesia City Expo laporan sekarang 49 kota. Itu karnaval. Oh karnaval ya? Oh karnaval baru 49 kota. Dari Kinaria. Ya, oh ini ya dari Kinaria. Saya kira kita berharap bisa ramai, banyak teman-teman
swasta mau masuk juga, makanya saya minta Wawan hubungkan dengan teman-teman Kinaria, dan memang ini bersatu dengan pembuatan pinisi dan pembuatan rumah Toraja. Jadi spot-spot yang Instagramable itu sangat banyak sekali, dan sirkulasi kita sudah siapkan. Itu sirkulasi itu kita tarik dari Pantai Losari, jadi orang jalan kaki saya di sana, parkirnya juga tidak setengah mati. Kemudian panggungnya tadinya di acara AIS kita pindahkan di antara Pantai Losari dan AIS, sehingga orang tidak bertumpuk di situ. Nah, sehingga semua bisa saling berhubungan, konektivitasnya sangat baik, sehingga orang akan berjalan kaki bisa melihat semuanya. Kalau di tempat yang sebelumnya kita desain, saya khawatir di situ kalau masyarakat masuk terus-terus berjubel sekali, itu jadi tidak nyaman. Sehingga kami geser sedikit, tetap di Pantai Losari. Nanti kita perlihatkan layout terakhir. Terus. Nah, karnaval budaya saya kira saya berharap memang karena ini bukan disajikan untuk Kota Makassar saja, karena live saya berharap memang kota-kota menampilkan penampilan yang terbaiknya. Jangan asal-asal saja, jangan hanya kayak orang pawai-pawai ASN saja di situ. Saya berharap justru orang-orang profesional budaya yang dibawa ke Makassar, karena kita ingin jadikan bahwa ini merupakan bagian pegelaran terbesar dari kota-kota di Indonesia. Dan saya kira kalau sudah masuk TV nasional live, itu bukan lagi konsumsi Indonesia lagi, tapi menjadi konsumsi dunia. Kalau sudah masuk YouTube, kita juga live di media mainstream, sehingga saya kira perlu teman-teman semua kota ini full performance di sini. Jangan tanggung-tanggung. Bukan persoalan berapa jumlah yang datang, tapi atraksinya betul-betul harus full performance. Kita jamin, sekali lagi, kita jamin ini cukup well organized. Saya tidak main-main soal karnaval budaya ini, karena pengalaman sebelum-sebelumnya, maka kami memang khususkan, ya, kita khususkan ya, satu tim untuk menangani karnaval budaya. Karena kita sudah booking waktu untuk live yang disiarkan ke seluruh Indonesia. Ya, kalau seluruh Indonesia berarti sudah seluruh dunia itu. Nah, sehingga perlu memang performa yang ada dari kota-kota betul-betul maksimal. Terus jumlah kota sekarang 49, ya. Kita akan tutup sampai tanggal 30 karena kita hitung rundown waktunya. Nah, karena ini kebutuhan dari media, nah sehingga barang siapa yang masih mau mendaftar sekarang, karena tanggal 30 Juni kita akan tutup. Ya, karena kita tidak punya, kira-kira seperti ini. Jadi dia dua pihak, dia double load koridor, dan memang penampilannya akan memberikan gambaran bahwa ini merupakan karnaval, bukan karnaval lokal, tapi karnaval internasional. Terus salat subuh berjamaah juga mau ditawarkan. Opsional jadi. Ya, ada opsional juga. Kita ada kebiasaan salat subuh berjamaah. Ya, para ustaz siapa tahu mau bergabung dengan 15.000 penduduk Kota Makassar, kita bikinkan kalau itu disepakati, karena kita juga ingin memperlihatkan religiusme kita tentang kehidupan perkotaan. Nah, tempatnya di sini, tapi ini sekarang sudah paving semua. Kemarin kita sudah pakai di Menek di acara 36 negara. Ini sudah rapi, tertata rapi, dan insya Allah kita akan kaitkan antara Pantai Losari dengan kawasan AIS dan kawasan karnaval. Jadi karnaval di sini semua. Nah, sehingga termasuk nanti kalau kita afternoon tea itu bukan startnya dari F8 kemarin, tapi startnya dari dermaga yang sekarang dipakai untuk AIS. Terus penanaman pohon, ya, oke. Oh, ini tour, ya. Kita siapkan, ada lorong wisata, ada spot wisata, ada wisata kuliner. Terus
Terus Benteng for Rotterdam. Nah, ini ladies program. Nah, ini urusannya ibu-ibu. Agak susah dicampuri nih. Ya, nanti ibu-ibu sendiri. Tapi ibu-ibu ini kemarin juga sangat berhasil ladies program pada saat menjamu ibu-ibu hampir 100 jenderal ibu-ibu yang jadi ibu-ibu jenderal ini dijamu dengan Ibu Owali sama istri saya dan mereka sangat-sangat respect sekali. Jadi insya Allah, tapi kami belum berani campur atau koreksi kalau ibu-ibu ini urusannya. Ya. Nah ini ladies program ibu-ibu. Oke, ya. Ini Smart City, oke. Investment Forum. Nah, Investment Forum, sorry. Investment Forum. Lagi. Jadi untuk Investment Forum hotelnya di Klaro. Kalau kita hotel tidak ada hotel di situ tapi hotel sekitar, ada Rindra, ada Gamara, ada banyak sekali Artama, ya banyak di sepanjang situ banyak hotel. Oke. Ini ID card-nya. Terus oke. Saya kira demikian Pak Alwis, Pak Kang Bima, presentasi dari kami. Prinsipnya kami siap. Memang ada beberapa tadi foto di gedung kalau Pak Jokowi datang dan foto di luar dan usulan untuk sebelum pleno kita sore-sore sebelum pleno besok kita selesaikan di atas pinisi karena saya sudah janji kemarin ada acara di atas pinisi. Terima kasih Kang Bima. Baik, terima kasih Pak Dhani. Pak Ketua ada tanggapan atau sebelum nanti di wrap up? Terima kasih Pak Alwis, Pak Dhani, keren sekali persiapannya. Saya percaya sepenuhnya sudah maksimal. Saya satu saja merespon tadi yang apa disampaikan Pak Dhani terkait dengan YCC. Jadi akan sangat bagus apabila memang kita mendatangkan komunitas muda di Makassar ketika pembukaan. Jadi amphitheater itu full, Pak Dhani, bagus untuk anak muda Makassarnya, bagus juga untuk exposure kita. Jadi untuk pembukaan saya kira bisa memaksimalkan audiens, tapi untuk selanjutnya baru kita pilih saja acara-acara seperti tahun lalu. Jadi terbatas, hanya pembukaan saja yang masif, yang lainnya tetap yang diundang di kota-kota. Itu Pak Dhani ya. Pak keren supaya penuh itu anunya ya kalau gitu pembukaan bisa kita hadirkan sekitar 2.000 orang atau penuh karena kan untuk kebutuhan kamera juga ini dengan anak muda Makassar setelah itu yang undangan pulang lanjut acara. Ya. Pak Haji, Pak Dhani tahu saya izin karena ini diminta dengan Mendagri dan Mendak untuk menyapa lagi ada dialog Zoom ya. Saya bergeser ya. Pak Ketua, izin Pak Ketua, kalau bisa ketemu Pak Tito untuk audiensi Pak Dhani dan Pak Ketua dengan Pak Tito mungkin kalau ketemu hari ini. Ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Saya cek adakah chat dari respon pertanyaan, tapi terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani, teman-teman di Makassar, saya yakin sekali luar biasa ini persiapan Pak Dhani. Tolong yang bocor Mas. Pak Dhani sekali lagi terima kasih. Kami catat semua ini Bapak. Kemudian untuk mengenai yang di acara youth Pak, ada 3 unsur yang akan hadir. Memang tadi perwakilan kota-kota. Kami akan intens. Besok juga ada rapat teknis sudah 2 kali Pak Wali lapor dengan Dispora Makassar juga kemarin terakhir. Dan yang kedua nanti juga melibatkan asisten karena memastikan anggaran transport untuk para delegasi anak muda kota-kota ini Pak Dhani. Nah setelah itu mungkin memang Dewan Lorong yang anak muda mungkin Pak Sabak ya. Banyak Pak, ada 3.000 tuh. 3.000 Pak. Siap, pokoknya kami yakin. Tapi memang yang ikut camp kan bisa kita sortir yang dari kota dan mungkin perwakilan dari Dispora Pemkot Makassar ya, tergantung kapasitas. Tapi untuk yang speech-nya dengan Menpora dan Pak Erik ataupun jadi Najwa Shihab mungkin kalaupun ya, nah itu mungkin bisa dilakukan di atau melibatkan kedatangan yang lebih banyak dari Dewan Lorong yang anak muda dan lain-lain. Yang kedua mengenai kesiapan
segala sesuatunya Pak, teknis mungkin yang terkait dengan IO mungkin nanti di rapat terpisah. Yang ketiga mengenai audiensi-audiensi nih Pak, kami standby mengenai KSP dan Pak Pratik ini jawaban. Kemudian juga Pak Mendagri, Pak Tito, kalaupun ya kami akan lapor segera ke Bapak untuk apakah perlu audiensi atau tidak. Ini pun mungkin saya yakin Kang Bima akan ketemu Pak Tito akan update mengenai kemungkinan audiensi dulu ya supaya lebih kuat. Bayangan kita sih di penutupan pun kan akan bagus Pak Tito hadir dan di pembukaan kalau memang 50-50 saat ini siapa tahu udah jadi pasti untuk Presiden hadir. Nah yang ketiga mengenai narasi Pak, kami akan wrap up seluruh tadi termasuk yang catatan Bapak mengenai aparat penegak hukum, kemudian prioritas dari pesan kunci maupun narasi ini akan kami sortir menjadi pointers juga nanti mungkin di sambutan Pak Wali Kota, Pak Tuan Rumah maksud saya, Pak Dhani, maupun nanti di sambutan-sambutan ketua maupun tersebar di berbagai pointers-pointers di setiap event dan side event. Termasuk yang rilis Pak ya, termasuk nanti yang rilis. Nah untuk yang rekomendasi per Komwil Pak, sudah kita kompilasi juga, sama seperti di Padang Pak, beberapa itu ada hasilnya seperti dana desa, walaupun sekarang baru 300-500 juta per kelurahan, dana kelurahan maksud saya, itu adalah buah dari Rakernas, dan saya yakin Rakernas kali ini juga nanti akan kita surati 3-5 menteri Pak, kalau nggak salah dari kompilasi kita yang ada di Komwil-Komwil yang disetorkan di Rakernas Makassar nanti. Saya setuju Bapak, nanti yang di Pinisi mungkin setelah rapat pembukaan kan ada yang city tour Bapak, itu sangat senang sekali kalau memang ada momen membahas poin-poin substansi, jadi nanti keluarnya ketika Bapak doorstop di depan media juga seragam dan kuat gitu ya para wali kota ini setelah ngopi sore ataupun afternoon tea di Pinisi, supaya besoknya di rapat pleno sudah lebih ringan, dan setelah pleno pun kan ada rapat, ada tour lagi Pak, tour dan kuliner lagi setelah di ini, sebelum nanti investment forum besoknya. Pak Luis, silakan sedikit lagi Pak Luis. Yang kalau disetujui di Pinisi itu, supaya kami langsung book segera, itu tolong langsung dibagi per isunya, kan sekalian kita diskusi kan, untuk ya, agenda begini. Itu per 40-40 orang, 40-40 kepala daerah. Jadi tinggal dibagi memang, karena kapasitas idealnya itu 40. Siap Pak, siap. Per itu, jadi memang teknisnya sudah harus by name by address supaya juga ini menyangkut keselamatan juga. Baik ya, Bapak. Baik, nanti kita akan kompilasi lagi dari hasil microset dan pendaftaran yang sudah mendaftarkan nama kepala daerah yang hadir, Pak. Mas Dev nanti, Mas Imam, Bu Indah, kita akan bagi seperti rapat rapat kelompok gitu ya. Nanti ini menarik nih Pak, kalau ada drone kemudian kita tampilkan di depan pleno bahwa program kerja dan rekomendasi ini sudah dimatangkan lagi di sehari sebelumnya, sore kemarin sebelumnya, dan di rapat pleno tinggal ditampilkan, akan lebih gagah lagi dan lebih kuat lagi terasa dengan suasana rapat di atas kapal gitu ya. Kami akan segera lakukan Pak pembagian per isu dan per ini. Sepertinya sudah masuk semua seluruh masukan dan info-info. Beberapa masukan Bapak Ibu kami tunggu di berbagai, kita banyak WA group nih Pak, baik terkait side events maupun kepanitiaan. Juga usulan untuk, ini ada satu usulan tadi di chat room untuk, saya sudah sampaikan ke Bapak tadi, kita Pak Ahmad tadi protokol menteri kita akan ke Pak Tito. Kemudian berbagai masukan lainnya kami tunggu ke Bapak Ibu, jika ada silakan masukkan ke WA Group. Kita ada WA Group Network Apexi, baik WA Group asisten maupun para wali kota jika ingin memasukkannya ke grup wali kota, apakah ada pesan-pesan kunci yang tertinggal, poin-poin penting yang tertinggal yang disampaikan Pak Dhani dan Kang Bima tadi bisa kita tambahkan lagi gitu. Itu saja Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi kita bisa tutup ini, kemudian kita akan update lagi ke grup masing-masing dan melanjutkan persiapan-persiapan. Ada tambahan mungkin closing Pak Dhani, atau ada yang terlewat Pak Dhani? Kalau enggak kita bisa tutup Pak Wali.
Pak Dhani, apakah bisa kita selesaikan Siap. atau ada catatan? Ya, saya kira cukup Pak Luis. Nanti kita telepon-teleponan pokoknya kalau misalnya mau audiens, saya sebenarnya minggu lalu ketemu beliau di tapi Lupa bisikin, Pak. lain. Lupa dibisikkan, Pak Tito. Lupa, saya lain urusannya. Pokoknya kami siap sama-sama kalau No problem, dibutuhkan Pak. kita siap. Ya, siap. Juga Bapak Ibu yang lain, para asisten, para kabak, para wali kota bahkan yang mungkin masih in charge di dalam pertemuan kali ini, silakan masukkan ke WA group yang ada, WA group asisten maupun wali kota maupun kabak maupun di Apexi Network, ataupun japri langsung kami di Sekretariat Direktorat maupun Pemkot panitia lokal di Makassar, ataupun siapapun yang diharapkan bisa meneruskan aspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih nih Pak Wali Kota Makassar, Wali Kota Bogor, para wali kota yang hadir, mohon izin tidak saya sebutkan, para asisten, para kabak, para seluruh pimpinan dari pejabat dari kota masing-masing. Kita ada 150 lebih ini Pak yang hadir dari 98 kota. Mudah-mudahan 98 kota semua sudah hadir. Kita bisa tutup sepertinya. Ada tambahan Mbak Indah atau teman-teman direktorat yang tertinggal? Wrap up kami, itu tadi narasi maupun teknis dan non teknis tadi nanti akan kita update lagi ke Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir meluangkan waktu. Terima kasih Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani, Pak Kabak, Pak Wawan di sana, teman-teman semua seluruhnya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan kita farewell dan hadir dalam keseruan, kebersamaan dan kekeluargaan di Makassar yang seru, dan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Pemkot tidak sia-sia dan memberi keberkahan untuk kegiatan kita bersama di Apexi. Kita tutup, mohon maaf dari kami, Sekretariat Direktorat Apexi, jika ada yang kurang dan tidak berkenan. Mohon izin Pak, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali, Pak Asisten. Sama-sama, izin semuanya. Sampai jumpa di Makassar. Siap Pak.